kembali berjumpa pada mata kuliah ilmu pendidikan. Pada mata kuliah ini Anda akan diajarkan ilmu-ilmu dasar kependidikan, mulai dari prinsip dasar, epistemologi, filsafat, dan juga penerapan pendidikan dalam konteks pendidikan formal di Indonesia. Sehingga diharapkan setelah Anda mempelajari mata kuliah ini, Anda akan diharapkan bisa memiliki bekal pengetahuan yang cukup bagi Anda ketika nanti menjadi seorang guru atau menjadi seorang dosen ketika Anda bekerja. Baik rekan-rekan mahasiswa, berjumpa kembali pada mata kuliah ilmu pendidikan, di mana pada mata kuliah ini kita telah masuk sampai pertemuan yang ke-6 yang akan membahas tentang pemikiran filosofi, liberalisme, dan humanisme dalam teori pendidikan. Dalam materi ini kita akan berbicara kembali tentang pemikiran filosofis, khususnya dari pandangan liberalisme dan humanisme, kaitannya dengan munculnya berbagai teori pendidikan dan konsep-konsep pendidikan yang telah diadopsi dalam pendidikan di negara kita. Tapi untuk referensi yang saya gunakan dalam pembahasan kali ini yaitu adalah masih sama, yaitu buku mengenai filsafat pendidikan yang dikarang oleh Yusrin Pohan Effendi. Baik, berbicara mengenai pandangan filosofi, khususnya pada pembahasan kali ini adalah liberalisme dan juga humanisme, maka kita awali dengan pembahasan liberalisme terlebih dahulu. Berbicara mengenai terminologi liberalisme, kita semua tahu bahwa yang namanya liberalisme itu erat kaitannya dengan istilah liberal. Nah, dalam benak kita, maka ketika kita mendengar istilah liberal, yang terlintas adalah sebuah kebebasan, sebuah freedom, dan sebuah hal yang itu tanpa batas seperti itu. Nah, kita akan mengkaji lebih jauh apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan filosofi liberalisme. Liberalisme sendiri secara terminologi diartikan sebagai sebuah ideologi, sebagai sebuah pandangan filsafat dan sebuah tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Jadi, oleh penganut liberalisme, yang namanya sebuah kebebasan, yang namanya sebuah persamaan hak setiap individu untuk memperoleh sebuah pengakuan, untuk memperoleh sebuah identitas, untuk memperoleh sebuah kekuasaan atau dalam hal ini adalah sebuah politik, itu adalah hal yang utama yang diperjuangkan dari ideologi liberalisme. Karena liberalisme sendiri itu punya cita-cita besar, yaitu menciptakan masyarakat yang bebas, di mana masyarakat yang bebas itu bebas menggunakan pikiran, kebebasan berpikir dalam kehidupannya. Jadi ketika individu dalam bertindak, dalam berpikir, dia bebas dalam menggunakan segala ekspresinya, segala imajinasinya dalam berkehidupan sosial seperti itu. Nah, selanjutnya paham liberalisme itu sangat menolak, sangat antisipasi seperti itu terhadap adanya sebuah pembatasan, di mana pembatasan yang dia tolak itu bersumber biasanya dari regulasi pemerintah dan juga agama. Nah, kedua hal ini yang sangat ditentang oleh para pengikut kaum liberalisme, karena menurutnya tatanan masyarakat yang telah ada sekarang ini itu adalah tatanan masyarakat yang seharusnya bebas dari kedua hal tersebut, yaitu regulasi yang berkaitan dengan pemerintah dan juga regulasi yang berkaitan dengan agama. Maka kita tahu bahwa yang namanya liberalisme itu seringkali bertentangan dengan agama. Paham-paham yang dikeluarkan, paham-paham yang dipahami itu seringkali kita lihat implementasinya di lapangan itu seringkali berbenturan dengan realitas agama atau norma agama yang kita pahami selama ini. Karena memang oleh para kaum liberalisme itu, modernisasi itu erat kaitannya dengan kemajuan individu. Jadi ketika pemikiran individu dan juga kebebasan individu itu dibatasi, maka oleh kaum liberalisme itu menjadi sebuah penghambat untuk terciptanya sebuah modernisasi. Nah, liberalisme sendiri itu terfokus pada kebebasan atau kesenangan individu itu sendiri, atau kita sebut sebagai sebuah istilahnya itu individualistiknya sangat tinggi, karena memang fokus dari liberalisme itu adalah pada kesenangan yang pada akhirnya nanti akan mendorong sebuah terciptanya kemajuan pada setiap diri individu.
Nah, kaum liberalis percaya bahwa yang namanya manusia itu dapat berkembang jika manusia tersebut pada kondisi yang tidak terikat, dalam arti kebebasan itu tidak melanggar kebebasan orang lain atau dibatasi oleh etika. Nah, kita tahu yang namanya kebebasan itu bukan semata bebas tanpa aturan, bukan, tapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang itu dibatasi oleh sebuah etika, sebuah norma yang itu melandaskan pada sebuah kebebasan yang tidak boleh membatasi atau melanggar kebebasan orang lain. Itu sebenarnya yang dipahami dari kaum liberalisme. Jadi meskipun dia mengagungkan kebebasan sebagai hal yang utama, tapi oleh liberalisme itu juga dipahami bahwa yang namanya kebebasan tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Jadi kebebasan tetap ada batasnya, yaitu adalah dibatasi oleh norma etika, norma kesepakatan yang dipahami secara konsensus dalam sebuah masyarakat. Nah, berbagai tokoh yang melandaskan pemikirannya pada liberalisme yaitu adalah yang kita kenal dengan teorinya John Locke, Herbert Spencer, dan juga John Maynard Keynes. Ini biasanya ada dalam teori-teori ekonomi seperti itu. Nah, tujuan pendidikan sendiri bagi liberalisme itu lebih mengajarkan siswa untuk mengatasi masalah-masalah kehidupannya sendiri secara efektif melalui penerapan proses penyelesaian masalah secara individual atau kelompok dengan berdasar pada tata cara ilmiah yang rasional, di mana fokusnya di sini itu kalau pendidikan bagi liberalisme yaitu lebih ke menyediakan sebuah sarana bagi siswa agar siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri secara efektif. Jadi lebih ke kegunaan praktis dari pendidikan itu sendiri kalau kita pahami dari tujuan pendidikan liberalisme secara mendasarnya. Implikasinya adalah ketika kita bicara tujuan pendidikan, berarti pendidikan bagi liberalisme itu diarahkan pada sebuah penyediaan informasi dan keterampilan agar siswa mampu belajar sendiri secara efektif dalam kehidupannya. Nah, di sini kita pahami bahwa yang namanya informasi, keterampilan itu wajib disediakan oleh lembaga pendidikan atau dalam hal ini adalah sebuah institusi sekolah yang dimana liberalisme menuntut sekolah itu agar menyediakan pengetahuan dan juga keterampilan yang itu bermanfaat secara praktis agar siswa mampu menyelesaikan masalah-masalahnya dalam kehidupannya yang akan dihadapi. Seperti itu tujuan mendasar bagi liberalisme kaitannya dengan pendidikan. Nah, adapun karakteristik pendidikan jika kita lihat dari perspektifnya liberalisme itu sebenarnya karakteristik mendasarnya kita bisa lihat dalam berbagai aspek seperti tujuan pendidikannya, hakikat manusia, metode pengajaran dan juga penerima belajar maupun kurikulum yang dikembangkan dari pemahaman dasar liberalisme itu sendiri. Pertama kita akan lihat dari tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan oleh liberalisme itu sebenarnya sudah saya jelaskan di depan tadi, yaitu mengajarkan setiap anak untuk bagaimana mengatasi masalah kehidupannya itu secara efektif. Jadi konteks masalah kehidupan itu bukan hanya sebatas masalah dia mencari makan atau kebutuhan pokok semata, tidak, tapi lebih kepada konteksnya itu lebih luas. Jadi bagaimana dia mengadopsi teknologi, bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan sekitar, bagaimana dia mengeksplorasi diri, bagaimana dia mengembangkan minat dan sebagainya. Itu adalah seputar masalah-masalah kehidupan yang oleh liberalisme itu harus dihadapi oleh siswa sendiri secara efektif. Efektif itu mengacu kepada sebuah terminologi yang itu berkaitan dengan proses-proses yang bermakna bagi dirinya, proses-proses yang itu sangat tepat sasaran bagi dirinya, seperti itu. Nah, itu adalah tujuan pendidikan yang diharapkan dari pendekatan atau pandangan liberalisme. Kemudian kita kaitkan dengan pandangan liberalisme tentang memahami hakikat manusia itu seperti apa. Jadi oleh liberalisme, manusia itu lebih dipahami atau dipandang sebagai sebuah entitas individu yang dia bebas untuk mengatur, untuk mengurus dan mengarahkan hidupnya sendiri. Jadi manusia dipahami sebagai sebuah individu yang dia bebas. Dia punya pemikiran besar, dia punya kekuatan besar untuk mengatur dirinya sendiri secara efektif. Nah, itu oleh liberalisme memahami dari entitas manusia.
Kemudian kalau pendidikan dari liberalisme dilihat dari metode pengajaran dan juga penilaian hasil belajar, dipahami yang pertama, pengajaran oleh liberalisme itu haruslah yang terpusat pada siswa, di mana pembelajarannya itu student center, di mana peran guru itu hanya sebagai sebuah fasilitator yang membahas sebuah persoalan secara efektif untuk siswanya. Jadi di sini kita pahami yang namanya pembelajaran itu fokusnya pada siswa. Siswa menjadi aktor, di mana aktornya itu terlibat aktif dalam pembelajaran, dan guru hanya sebagai sebuah pemberi stimulus atau pemberi sebuah rangsangan kepada siswa agar siswa mampu menemukan sendiri persoalan-persoalan yang sekiranya penting bagi dirinya dan penting untuk segera diatasi, yang sekiranya bermanfaat bagi kehidupannya, seperti itu. Ya, jadi itu adalah muara besar dari pembelajaran yang diharapkan dari pendekatan liberalisme jika diterapkan dalam konteks pendidikan. Adapun untuk penilaian hasil belajar oleh liberalisme, hasil belajar lebih ditekankan pada aspek afektif, yaitu aspek sikap dan juga motivasi yang menekankan kepada proses. Jadi oleh liberalisme itu pembelajaran itu lebih diarahkan pada aspek yang demikian. Jadi beda dengan kita bicara pandangan yang lain, kalau liberalisme itu lebih berorientasi kepada proses, bukan hasil. Bukan hasil dalam artian dia hasil berupa nilai, itu bukan, tapi lebih kepada aspek afektif yang dia soroti, yang dia melihat sebagai sebuah penilaian, seperti itu. Nah, untuk kurikulum yang diharapkan dari desain dari liberalisme itu adalah desain kurikulum itu diarahkan pada implikasi nyata dalam kehidupan siswa, supaya siswa dapat mengintegrasikan antara teori dan juga praktik dalam kehidupannya. Nah, di sini jelas bahwa liberalisme lebih menghendaki pada sebuah hal-hal yang sifatnya praktik, yang sifatnya bermanfaat, yang sifatnya applicable dalam kehidupan siswa, seperti itu, sehingga siswa nanti sendiri dalam proses pembelajaran bisa mengintegrasikan antara ilmu-ilmu yang sifatnya teoretik dan juga praktik dalam kehidupannya. Nah, implementasinya seperti apa? Implementasi itu berarti kita bicara tentang penerapan. Jadi oleh liberalisme menginginkan bahwa perubahan yang mendasar dalam tujuan pendidikan dan tata cara kerja sekolah itu harus diubah oleh kaum liberalisme, karena liberalisme menganggap bahwa yang namanya tujuan dan cara kerja sekolah itu harus yang berbasis pada siswa, harus yang berbasis pada kebebasan siswa dalam memilih, dalam kemudian dia menginternalisasikan nilai dan sebagainya, itu harus berpusat pada siswa. Nah, disinilah oleh para kaum liberalisme itu perlu yang namanya perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma pembelajaran baik dari segi sasaran, segi isi, dan juga metode itu harus diarahkan kepada siswa agar siswa mampu berpikir bagi dirinya secara efektif. Nah, ini menjadi sebuah kritik bagi pendidikan kita mungkin ya, karena memang oleh liberalisme itu menginginkan metodenya itu mengarahkan siswa agar mampu belajar dengan sendirinya secara efektif. Jadi diberikan kebebasan untuk bereksplorasi secara penuh oleh pendidikan di liberalisme itu. Nah, liberalisme itu lebih menekankan pada aspek pengembangan kemampuan dan melindungi hak dan juga kebebasan siswa. Nah, disinilah kita lihat bahwa kemampuan, kemudian proteksi pada hak kebebasan pada setiap individu dan juga kebebasan itu sendiri menjadi poin penting dari pandangan liberalisme. Sehingga dalam proses pendidikan pun yang namanya kemampuan, yang namanya minat itu menjadi sebuah hal yang itu patut untuk diperjuangkan, patut untuk dihargai, dan patut untuk diapresiasi sesuai dengan bakat masing-masing. Nah, itulah yang kemudian diadopsi dari beberapa sistem di negara kita juga ada sebenarnya. Nah, dalam kebebasannya di pendidikan untuk liberalisme itu lebih menekankan kepada kebebasan siswa untuk memilih apa yang ingin dipelajari. Jadi semisal implementasinya ketika kita bicara peminatan di jurusan, semisal di pendidikan formal kita, jadi siswa itu kemudian bebas untuk memilih mana yang dia pelajari, mana yang akan dia tekuni, apakah dia di bidang seni, bidang sosial humaniora, atau di bidang saintek, seperti itu. Siswa punya ranah kebebasan yang penuh untuk menentukan pelajaran mana yang akan dipelajarinya. Jadi pelajaran itu bukan semata ditentukan oleh sekolah, tidak, tapi
siswa diberikan arahan, diberikan kebebasan, diberikan sebuah inisiatif untuk dia menentukan apa yang ingin dia pelajari secara sendirinya. Nah, disinilah titik poinnya, dimana ketika kurikulum itu memberikan kebebasan, pada akhirnya dia akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih pengalaman pendidikan apapun yang dirasa relevan bagi kebutuhan siswa itu sendiri. Jadi karena basicnya adalah kebebasan secara penuh, maka ketika siswa mampu menentukan pilihannya sendiri, maka dia otomatis akan mendapatkan experience pendidikan yang itu dirasa relevan atau sesuai dengan kebutuhan siswa, karena memang yang menilai adalah siswa. Jadi siswa menentukan sendiri apakah mereka ingin belajar sesuatu itu atau tidak, menentukan kapannya, di mana, kapan dan juga di mana, dan juga sejauh mana mereka ingin belajar. Jadi disinilah letak perbedaan dari pandangan pendidikan dari pandangan filsafat yang lain, karena memang di liberalisme itu lebih menentukan kebebasan bagi siswa itu sendiri. Nah, mungkin kalau misalkan kita bicara atau kaitkan dengan peran kita sebagai guru, berarti kalau misalkan kita mengadopsi sistem ini, maka peran dari guru adalah lebih ke memberikan sebuah stimulus, memberikan sebuah pengarahan agar siswa mampu memilih pendekatan pembelajaran, mampu memilih materi, mampu memilih model pembelajaran yang itu dirasa tepat bagi dirinya. Nah, disinilah peran guru itu adalah memberikan stimulus, memberikan sebuah arahan yang tepat. Kalau misalkan guru tidak bisa memainkan peranan ini, maka bisa dipastikan siswa akan mengalami sebuah kegagalan, siswa tidak akan mengalami sebuah kesuksesan dalam memilih model dan metode yang tepat bagi dirinya. Nah, itu tadi kita sudah bicara mengenai liberalisme. Nah, kemudian poin berikutnya kita akan belajar tentang filosofi pendidikan humanisme itu sendiri. Nah, humanisme kalau kita dengar atau kita kaitkan secara sederhana, humanisme berkaitan dengan humanis, yaitu sifat yang berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Nah, humanisme secara mendasar kita kaitkan yaitu sebagai sebuah pandangan filsafat yang menekankan pada sebuah rasionalitas manusia dengan segala otoritasnya. Jadi humanisme itu sangat mengagungkan yang namanya sebuah rasionalitas, masuk akalnya manusia dengan segala otoritas. Otoritas itu adalah sebuah kekuasaan penuh yang ada pada diri manusia. Jadi titik poin dari humanisme itu lebih mengagungkan sebuah rasionalitas akal yang ada di diri manusia itu secara penuh. Nah, gerakan pemikiran ini bersumber pada keinginan manusia untuk mengembalikan fitrah kemanusiaan sebagai makhluk yang otonom. Jadi pendekatan dari humanisme itu lebih mengarahkan kepada fitrah manusia itu harus dikembalikan kepada jati diri manusia itu secara penuh. Jadi otonomi atau kebebasan manusia dalam berpikir itu juga harus dikembalikan. Nah, itu juga ada intervensi dari liberalisme itu tadi ya. Jadi ada keterkaitan antara liberalisme dan juga humanisme. Nah, oleh tokohnya yaitu para pemikir filosofinya itu kemudian mengeluarkan sebuah konsep yang dinamakan sebagai konsep psikologi humanistik. Jadi psikologi humanistik ini lebih menekankan kepada kebebasan personal, baik dari segi pilihan, kepekaan, dan juga tanggung jawab. Jadi di sini lebih muaranya kepada aspek kebebasan personal, tapi juga mengedepankan aspek otonomi atau kemanusiaan itu sendiri. Nah, jadi filosofi pendidikan humanisme itu lebih mengarahkan yang namanya pendidikan itu juga harus memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berkembang sesuai dengan potensi, sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Nah, itu harus kemudian menjadi titik poin dari pendidikan yang dikaitkan dengan pendekatan humanisme. Nah, berbagai tokoh yang mencetuskan dari pandangan filosofi ini diantaranya yaitu Rutgers, Maslow yang dia teorinya adalah aktualisasi diri. Jadi ada 4 tahapan atau 7 tahapan dalam aspek kehidupan manusia itu. Abraham Maslow salah satu tokohnya itu yang sering kita dengar ya, dimana ada aktualisasi diri, ada pemenuhan kebutuhan dasar dan sebagainya. Itu adalah teori yang dicetuskan seperti itu. Ada juga Hani, Mumford, dan juga Habermas. Nah, paradigma humanistik dalam pendidikan yaitu maksudnya adalah
ketika kita sudah belajar filosofinya, maka kita akan belajar tentang pandangannya. Jadi sebenarnya bagaimana sih pandangan humanistik itu dalam pendidikan, atau jika diterapkan dalam pendidikan, yaitu oleh pandangan humanistik sendiri, tujuan pendidikan itu dipahami sebagai sebuah sarana yang dia membantu siswa mengembangkan dirinya masing-masing untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu mewujudkan potensi pada diri mereka. Jadi pendidikan oleh humanistik itu dipahami sebagai sebuah sarana untuk memahami hal tersebut, yaitu untuk memahami atau mengantarkan siswa memahami dirinya sendiri secara utuh, secara komprehensif, dan mengembangkan segala hal potensi yang ada pada dirinya itu secara penuh. Nah, di sini kita akan melihat peran guru dan juga siswa. Guru sendiri dalam pandangan humanistik itu dipahami oleh pandangan humanistik, yaitu guru sejajar dengan siswa, di mana guru di sini tidak ada batasan dengan siswa. Guru berperan sebagai partnernya siswa, guru sahabat siswa, dan juga guru adalah teman siswa. Itu pandangan guru yang diberikan oleh pandangan humanistik. Kemudian guru itu lebih menekankan pada pengembangan diri, bekerja sama dan berkomunikasi secara positif dengan siswa. Jadi itu adalah peran guru yang diharapkan pada pendidikan oleh para kaum humanistik. Guru diarahkan pada sebuah pengembangan diri guru secara penuh, bekerja sama dengan siswa secara efektif, dan juga berkomunikasi secara positif kepada siswa. Jadi nilai-nilai humanistik, nilai-nilai kemanusiaan begitu diagungkan dalam proses pembelajaran. Kalau kita lihat dengan kaitannya peran guru di poin ini ya. Nah, kemudian dari sisi siswa itu kalau dalam pandangan humanistik dalam pendidikan itu juga punya kebebasan untuk dia memilih apa yang ingin mereka pelajari secara mandiri, dan tentunya di sini guru juga memainkan peran itu, yaitu memberikan sebuah konseling, memberikan sebuah komunikasi agar siswa mampu memilih pembelajarannya itu secara efektif dan juga secara tepat seperti itu. Di sini menekankan juga untuk siswa untuk terhindar dari tekanan lingkungan. Jadi apapun bentuk pressure-nya, baik pressure berupa regulasi, baik pressure berupa harus menaati peraturan tertentu yang itu sangat menekan, itu begitu dibatasi, begitu ditolak oleh pandangan humanistik itu, agar siswa itu bisa punya otonomi secara khusus dan bebas dari berbagai tekanan lingkungan. Dan dari segi pendidikan pun oleh humanistik itu diarahkan pada pengembangan kemampuan untuk siswa itu bertanggung jawab atas apa yang dipelajarinya. Jadi selain siswa diberikan kebebasan secara penuh, otonomi, otoritasnya, rasionalitasnya kemudian diagungkan, tapi oleh humanistik sendiri yang namanya tanggung jawab atau responsibilitas juga begitu ditekankan. Jadi pendidikan diarahkan juga pada humanistik itu untuk mengarahkan sebuah kreativitas dalam berbagai bidang. Nah, biasanya kita lihat kreativitasnya dalam bidang seni. Nah, itu begitu diagungkan, begitu kemudian menjadi sebuah titik poin dari pendekatan pendidikan yang humanistik itu. Nah, implikasinya adalah ketika kita bicara implikasi tadi adalah lebih ke dampak atau penerapan seperti itu. Jadi ketika kita bicara mengenai pendidikan dalam pandangan humanistik, maka guru juga perlu menguasai pendapat siswa ya. Itu adalah salah ketik, mohon maaf. Jadi yang saya tekankan di sini, yang pertama, guru perlu menguasai pendapat siswa itu secara efektif, yang pertama. Kemudian guru juga harus bisa selalu memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri. Jadi motivasi, dorongan itu sangat penting pada bagian ini, karena memang humanistik itu menekankan kepada sebuah nilai-nilai kemanusiaan. Maka dipastikan guru juga harus bisa memberikan sebuah dorongan, guru juga harus bisa memberikan sebuah masukan agar siswa itu mampu berkembang secara mandiri. Dan guru juga harus bisa memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada siswa. Kebebasan dalam artian kebebasan yang dia berlandaskan pada sebuah tanggung jawab, kebebasan yang sesuai dengan otoritas diri manusia, kebebasan yang sesuai dengan modalitas potensi pada siswa itu sendiri, dan juga berlandaskan pada tanggung jawab. Dan berikutnya adalah guru harus bisa menjadi fasilitator dan juga inisiator yang baik bagi siswanya.
Fasilitator artinya dia memberikan sebuah pendampingan kepada siswa agar siswa mampu memberikan atau mendapatkan sebuah mentoring seperti itu dari guru, dan pada akhirnya guru juga harus bisa memberikan sebuah inisiator. Inisiator itu artinya adalah sebuah inisiasi atau sebuah ide dan gagasan agar siswa mampu berkembang secara penuh. Dan pada akhirnya ketika guru mampu memainkan peranan itu, dituntut juga guru harus bisa mengembangkan potensi siswa secara maksimal, tentunya dengan pemberian motivasi, pemberian fasilitasi berupa pendampingan tadi, dan juga pemberian sebuah kebebasan seperti itu. Nah, itu adalah pemaparan singkat yang bisa saya sampaikan dari penerapan atau implikasi dari pandangan filosofi humanistik dan juga liberalisme kaitannya dengan pendekatan atau teori-teori dan konsep dalam pendidikan kita. Nah, itu secara singkat seperti itu. Jika ada hal yang kurang berkenan, silahkan nanti ditanyakan pada sesi diskusi. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.